Kita mempunyai tema perbincangan pada petang hari ini, 5 bahasa cinta. Nah, kalau kita membuka Alkitab, kalau kita membuka Injil, Yesus mengatakan ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mau menegaskan, Yesus mau menyatakan bahwa kalau seseorang itu mencinta, kalau seseorang itu mengasihi sesamanya, mengasihi sesiapapun yang ada di dekatnya, maka ia mempunyai kesiapan untuk memberi. Jadi cinta, kalau kita mengatakan cinta, bukan artinya kita mau meminta. Tetapi kalau kita mengatakan I love you, aku mencintai kamu, aku mengasihi kamu, di dalam hati kita ada kesiapan untuk memberi, ada kesiapan untuk berbagi. Seperti Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 15, Yesus mengatakan kasih seorang yang sangat besar itu bila orang itu membagikan, memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang diberikan bukan hanya uang, yang diberikan bukan hanya benda yang boleh kita pakai kapila-bila, tetapi yang diberikan, yang dibagikan oleh Yesus adalah hidupnya. Nah, ini yang mau kita coba untuk merenung bagaimana di dalam hidup berkawin yang namanya cinta bukan hanya ingin memiliki, bukan hanya ingin berdekat satu rumah, tidak hanya mau berdekatan saja, tidak hanya mau melihat setiap hari saja, tetapi apa yang namanya kalau pasangan itu mengatakan aku mencintaimu, aku mengasihimu. Artinya seorang suami, seorang istri, dia sepatutnya mempunyai kesiapan untuk memberi hidupnya, memberi nyawanya, seperti yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes 15 ini. Nah, lepas itu Rasul Paulus juga mengatakan di dalam suratnya yang dibagikan kepada jemaat di Korintus. Paulus mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerinci. Walau kita itu sepintar apapun, sepandai apapun, walau kita itu brilliant macam apapun, kita boleh mengatakan dengan berapa puluh bahasa yang semua bangsa boleh paham bahasa itu. Tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, kalau orang tidak mempunyai cinta, maka tak ada artinya, tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Dan sekalipun kita membagi-bagikan segala sesuatu yang kita punya, bahkan kalau kita membagikan, menyerahkan, memberikan tubuh kita untuk dibakar, tapi kalau kita tidak mempunyai kasih di dalam hati kita, itu tak ada faedahnya, tak ada artinya, tak ada manfaatnya, tak ada gunanya bagi kita. Nah, dari Injil Yohanes, juga dari surat Rasul Paulus yang dibagikan kepada jemaat di Korintus ini, kita mau merenung apa itu yang namanya kasih menurut ajaran Tuhan, menurut pengajaran Tuhan Yesus, menurut pengajaran Rasul Paulus. Dan bagaimana kasih itu kita boleh lakukan di dalam
hidup keluarga kita. Nah, bagi kamu semua yang berkawin, bagaimana sebagai pasangan kamu semua memperlihatkan bagaimana kamu semua itu membagikan cinta, membagikan kasih itu kepada pasangan. Nah, karena apa? Karena bila suatu perkawinan itu tak ada cinta, bukan hanya membuat pasangan menderita, tetapi menurut hukum Gereja Katolik, kalau perkawinan itu tak ada cinta, perkawinan itu tak dimulakan dengan cinta, maka perkawinan itu boleh dipertanyakan legal apa tak, sah atau tak. Karena cinta itu menjadi kunci yang pertama, kunci yang sangat penting untuk kehidupan berkawin. Nah, tetapi kalau kita boleh melihat dari kehidupan pasangan yang berkawin, seringkali mereka mengeluh, seringkali mereka meluahkan isi hatinya macam ini. Mengapa ada pasangan yang merasa tak bahagia? Mengapa ada pasangan yang merasa tak dicinta oleh pasangannya, oleh suami atau istrinya? Walau pasangannya itu sudah merasa, sudah melakukan banyak untuk meluahkan cintanya pada pasangan. Ada istri yang mengerjakan, yang melakukan semua pekerjaan di rumah dengan membersihkan rumah, dengan memasak, dengan mencuci dan sebagainya. Lepas itu bila suami pulang dari bekerja, dibuatkan minum, disiapkan makan petang, dinner, tetapi apa yang dia lakukan dikatakan merasa tak ada berguna, tak ada faedahnya karena dia merasa tak dicintai oleh pasangannya itu. Mengapa ada pasangan yang merasa seperti ini, merasa tak bahagia dalam hidup berkawin karena merasa tak dicinta? Mungkin kita sudah membagikan banyak hal, banyak benda untuk pasangan kita, tetapi pasangan kita mengatakan bahwa dia tak pernah merasa diperhatikan, merasa tak pernah dicinta karena tak menerima cinta itu dari kita. Nah, kalau kita mau melihat, ada satu buku yang berbicara mengenai 5 bahasa cinta ini, kita diajak, kita diundang, kita dijemput untuk merenung bahwa hati kita itu macam tangki, macam bank. Nah, hati itu macam ini, hati orang, hati kita itu macam bank, macam tangki yang sepatutnya diisi terus. Kalau kita mempunyai bank account, tak ada isinya, tak ada uangnya, tak ada gunanya. Account itu akan mati. Account itu tak dapat lagi aktif sehingga kita tak boleh menggunanya lagi. Nah, kalau kita punya kereta, kalau kita punya motor, tetapi tangki di dalam kereta, tangki kereta kita, tangki motor kita, tak ada itu minyak. Bagaimana bisa, bagaimana dapat kereta atau motor kita itu boleh berjalan? Tak dapat. Begitu juga dengan hati manusia. Kalau hati manusia ini tak ada isinya, apakah dia boleh hidup? Apakah dia dapat happy? Apakah dia dapat senang hati? Tak dapat. Kalau orang tak senang hati,
maka dia akan mengalami kesulitan untuk berbuat baik. Kalau pasangan itu hatinya kosong, kalau pasangan hatinya tak ada cinta, mana boleh, mana dapat pasangan itu bergembira, mana boleh pasangan itu bersuka cita, bahagia dalam hidup berkawin mereka. Tak ada. Nah, inilah yang di dalam buku Five Love Languages itu dikata bahwa setiap pribadi, setiap orang hatinya itu semacam bank atau tangki cinta. Nah, masalahnya adalah apa yang akan terjadi kalau tangki cinta itu kosong. Bila tangki kereta kita itu kosong, tak ada minyaknya. Bila tangki motor kita tak ada minyaknya, maka motor itu tak ada, kereta itu tak ada guna. Kereta itu tak dapat kita guna untuk pergi kemana-mana. Dia tak boleh jalan. Nah, apa yang akan terjadi kalau hati kita yang macam bank atau tangki cinta ini kosong, tak ada isinya? Nah, kalau itu terjadi dalam kehidupan pasangan yang berkawin, sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Kalau hati pasangan kosong, tak ada isi cintanya, tak pernah diisi oleh cinta dari suami atau istrinya, sangat berbahaya. Karena apa? Karena orang lain akan mengisinya. Orang lain mau mengisinya. Nah, inilah yang akan terjadi. Sehingga ada orang yang mengatakan atau pasangan yang mengatakan bahwa suami atau istri saya itu bercurang. Suami atau istri saya selingkuh. Suami atau istri saya tak punya hati lagi pada saya. Tak punya perhatian lagi pada saya. Karena apa? Karena tangki, karena bank cintanya itu nol, kosong, tak ada isinya. Kalau tak ada isinya, maka sangat berbahaya. Untuk yang bujang, bila hati kita itu tak ada isinya, tangki cinta kita itu kosong, tak ada isi cintanya, maka seorang bujang dia tidak akan dapat, dia akan mengalami kesulitan untuk memperlihatkan cintanya pada kawan-kawannya, pada sesiapapun yang ada di dekatnya. Maka formasi kehidupan keluarga ini mau menjemput kamu semua, pasangan suami istri, juga kamu yang masih bujang, juga para sisters, untuk mengetahui bahasa cinta pasangannya. Kalau orang yang berkahwin, bagaimana suami memahami, mengetahui bahasa cinta istrinya atau suaminya. Kalau seorang bujang, bagaimana boleh memahami, boleh mengetahui bahasa cinta orang tuanya, bahasa cinta saudaranya, bahasa cinta temannya. Kalau sister, kalau padri, bagaimana sister, bagaimana padri boleh paham bahasa cinta umat, bagaimana jemaat, bagaimana padri, bagaimana sister boleh paham bahasa cinta teman di dalam komunitinya. Mengapa? Karena dengan paham bahasa cinta orang yang ada, yang hidup bersama dengan kita, maka kita boleh dengan senang
untuk mengisi tangki cinta itu. Dan bila tangki cinta itu penuh, terisi penuh, maka kita tak akan takut lagi, kita tak akan cemas lagi kalau ada orang lain yang mau mengisinya.